Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Yang kita muliakan Prof. Nuh, Prof. Nur Ahmad dan Dr. Abdul Ghaffar Karim, juga para peserta halaqah semuanya yang saya muliakan. Kesempatan kali ini sebelum kita memulai untuk mempresentasikan beberapa hal, kami dari perwakilan PJ NU Kabupaten Magelang, saya Ahmad Izzuddin beserta dua rekan kita, mereka adalah kader terbaik NU di Kabupaten Magelang. Kalau Pak Jokowi kemarin minta PBNU untuk mengundang Ainun Najib, ini juga Ainun Najib yang ada di Magelang. Tentunya kita sangat bersyukur ada para pakar yang juga membersamai kami di PJNU Kabupaten Magelang untuk mewujudkan kemandirian Jam'iyah dan juga di Jamaah Nahdlatul Ulama. Sebelum kami memaparkan beberapa hal, kita akan putarkan sedikit profil video yang telah disiapkan oleh admin kami. Kemandirian NU Kabupaten Magelang tahun 2022. Amanat Konferensi NU Cabang Magelang tahun 2019 adalah NU yang maju dan mandiri. Tagline itu diwujudkan dalam bentuk program-program seperti Koin NU, akuisisi BPRS Syariah di Magelang menjadi BNU, pembentukan badan usaha milik NU, revitalisasi lembaga pendidikan. Koin NU Magelang saat ini sudah tersebar sekitar 100.000 kotak. Pada tahun 2021 sudah terkumpul sekitar 5 miliar rupiah. Untuk tujuan ini sudah ada sekitar 360 koordinator desa dan lebih dari 1.000 koordinator dusun. Secara berkala setiap petugas selalu di-upgrading agar mereka bisa menjaga keberlangsungan koin. Dari koin ini sudah menghasilkan layanan ambulan NU sekitar 30 unit tersebar di semua kecamatan. Layanan ini tidak memungut biaya dari pengguna alias gratis. Selain produk layanan ambulan, Koin NU juga sudah mengkonsolidasikan pembentukan swalayan Numart di Serumbung, Salam, Bandongan, Salaman, dan terdekat di Borobudur. Dalam hal penanganan bencana, melalui LPBI NU juga mendirikan musola dan MCK di kawasan terdampak langsung erupsi Semeru. Dalam hal jasa keuangan melalui BNU, PCNU telah menyalurkan bantuan pinjaman keberpihakan kepada beberapa MWC, di antaranya untuk support Numart, Koin NU dan pembangunan kantor MWC. BNU terus mengupayakan digitalisasi perbankan agar bisa bersaing dan bersinergi dengan dunia usaha warga NU. Dan terakhir, PCNU menginisiasi pembentukan BUMNU di beberapa MWC dengan cara menjadi marketing air minum dalam kemasan bermerek Baknu, Barokah Ayat Al-Quran NU. Melalui Baknu, PCNU ingin memproteksi warga agar mereka mau menggunakan air minum produk komunitas milik sendiri. BUMNU ini adalah benar-benar milik lembaga, dengan modal atau saham dari lembaga, bukan perorangan. PCNU selalu mendorong dan mengupayakan kemandirian Jami'iyah di semua lini. Hal ini merambah tidak saja dunia pendidikan yang sudah jalan, tetapi juga di bidang kesehatan. PCNU bersama Muslimat NU telah mendirikan klinik NU di Muntilan yang akan segera diduplikasi oleh beberapa MWC yang direkomendasikan oleh BPJS. Harapannya, ke depan PCNU bisa memiliki fasilitas kesehatan yang lebih besar berupa rumah sakit. Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, perlu kita sampaikan bahwa di Kabupaten Magelang
sampai hari ini sebetulnya belum mencapai pada titik ideal untuk kemandirian ekonomi. Akan tetapi kita sangat bersyukur dan berbangga bahwa kita sudah memulai wujudnya satu kemandirian. Dan ini ada 3 hal penting yang menjadi dasar dari wujudnya kemandirian. Yang pertama adalah konsolidasi di internal, baik itu pengurus dan juga warga NU. Ini kita lakukan melalui program Koin NU. Kalau bicara Koin NU, saya yakin di Jawa Tengah ini semua sudah menjalankan program Koin NU. Bahkan untuk hari ini kita semuanya tahu Cilacap merupakan pengumpul dana terbesar Koin NU. Magelang ada di peringkat kedua dengan sekitar, kalau hitungan pendapatan mungkin 1,1 M setiap bulan. Tapi tidak hanya masalah berapa kita dapat nominal dana. Kita semuanya sudah paham di NU itu kalau urusan dana, urusan duit bukan yang utama. Kalau kita sering sampaikan itu urusan nomor 6. Soalnya nomor 1 sampai 5 kan rukun Islam. Nah, 6-nya duit itu. Sehingga bukan hanya dihitung dari jumlahnya, tetapi bagaimana Koin NU ini menjadi satu media utama untuk konsolidasi. Alhamdulillah sampai hari ini sudah tercatat 102.000 kotak tersebar di Kabupaten Magelang, dan kami lanjutkan bahwa Koin NU ini mungkin beberapa kabupaten juga sudah sangat dahsyat. Ada Kabupaten Temanggung, ada Cilacap dan lain sebagainya. Tetapi yang kita syukuri adalah bagaimana tim dari Koin NU ini betul-betul mengkonsolidasikan warga kita sehingga mereka merasa bangga, mereka betul-betul menjadi bersatu lewat program Koin NU. Kita menertibkan koin-koin yang lain, ada koin muslimat, koin ansor, semuanya harus melebur jadi satu di Koin NU. Ini menjadi awal Kabupaten Magelang memulai adanya kemandirian, karena kotak yang kita adakan ini seragam, dibikin oleh PCNU. Dari situlah kita memulai membuat kotak yang ini menjadi satu usaha pertama dari BUMNU di Kabupaten Magelang. Kemudian yang kedua pilar yang terpenting adalah ketika kita menginisiasi dan mengakuisisi sebuah BPRS dan akhirnya kita beri nama BNU Syariah 26. Ini betul-betul sangat membantu ketika beberapa dana kita simpan di BNU bisa meminjamkan dananya untuk percepatan program. Alhamdulillah dari BNU banyak sekali MBC yang sudah sangat terbantu, baik itu pembangunan fisik gedung, pembelian ambulan dan lain sebagainya, yang mungkin nanti kita bawa direktur atau komisaris utama BNU menyampaikan sudah sampai seberapa besar BNU kita yang 1 tahun ini bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di PCNU Kabupaten Magelang. Dan juga dengan support dari BNU itulah BUMNU atau Badan Usaha milik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang ini bisa mulai berjalan dengan beberapa kegiatan-kegiatan usaha yang ini resmi menjadi BUMNU milik Jam'iyah, bukan milik perorangan. Walaupun sampai hari ini mungkin kita sampaikan ke Prof. Nuh bahwa kita belum mempunyai satu legal izin
seperti apa BUMNU kita ini, karena kita juga masih menunggu, mungkin dari PBNU nanti akan ada arahan seperti apa. Kata kita kepingin BUMNU ini nanti mempunyai satu legalitas yang ketika nanti besar dan di NU ada pergantian pengurus, BUMNU ini tidak akhirnya hilang dibawa pulang oleh pengurusnya. Dan ini menjadi satu hal yang penting di NU. Kemandirian itu adalah ketika kita betul-betul bersama-sama membangun satu ekonomi komunitas yang itu menjadi milik organisasi. Sehingga itu gambaran besarnya kita konsolidasi lewat Koin NU berkaitan dengan bagaimana kesadaran warga merasa betul-betul ingin menghidupkan organisasi, didukung dengan BNO yang menjadi lumbung dana kita, karena kita menggerakkan seluruhnya untuk bisa menabung di BNO. Dan yang berikutnya adalah kita realisasikan dengan wujudnya BUMNU. Dan di sini ada komisaris utama BNO dan juga ada ketua LPNO yang nanti mungkin bisa menyampaikan bagaimana kegiatan-kegiatan baik itu BNO atau BUMNU yang ada di Kabupaten Magelang, sampai kita sekarang punya numat yang resmi milik PJNO, sampai kita punya klinik yang itu semuanya didanai dari BNO dan juga usaha-usaha yang lain. Saya cukup itu, nanti disambung oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong slide kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangasen poro kiai, Prof Nuh, Prof Nur, Prof Musahadi, soho samudayanipun alhamdulillah. Kaulo Aji, Ketua LPNO Kabupaten Magelang, kita memiliki konsep systemic thinking untuk membangun tata kelola pembangunan ekonomi komunitas. Next, Mas. Yang pertama, injih menika lumbung sumber daya insani. Lumbung SDM kita memiliki trainer, sudah ada pelatihan 18 kali. Kami dosen lajeng mengabdi full di LPNO, meninggalkan aktivitas di sebuah perusahaan nasional besar dan di World Bank untuk berkantor di LPNO. Lumbung SDI kita berlakukan dengan KPI, lajeng dengan training need analysis, training need assessment, dan ternyata ketika kita membuka lowongan direktur BUMNU yang melamar itu 4 dan ternyata belum qualified, Prof. Padahal kalau direktur PDAM misalnya yang melamar 100, BUMNU ini ngelola aset Numart dan lain sebagainya dengan aset sebulan 1,6 M. Ini menjadi keprihatinan kita, makanya pilar pertama adalah lumbung sumber daya manusia dan sumber daya insani. Banyak kita diskusikan. Lajeng yang kedua lumbung dana. Pak Alif menika komisaris BNO sudah menyalurkan dana banyak sekali. Lajeng kaitannya LPNO menjadi penengah kepentingan antara BNO kalian BUMNU. Ketika BUMNU mengajukan pinjaman tidak layak untuk usaha karena jaminanipun atau visibility tadinya tidak layak, maka LPNO menjadi penengahnya supaya BUMNU dengan Bank NU itu kondusif. Lumbung dana. Lajeng lumbung usaha. Lumbung usaha kita memiliki grosir. Di tingkat PC, lajeng ada Numart dengan komoditas dengan aset terbesar 1 bulan 1,6 M, lajeng di Borobudur sedang akan didirikan. Unit usaha kami yang kedua adalah Bagnu, air minum dalam kemasan. Kami memakai target kerja yang kenceng, Prof, dengan KPI kenceng, reward and punishment.
Di bulan pertama laku 4.000 karton, bulan kedua 10.000 dan akan kami target per bulan itu 15.000, dalam setahun harus laku 600.000 karton. Pasar lokal, lalu kenapa kita tidak bermain pabrik air minum dalam skala regional Jawa Tengah, bahkan skala nasional? Kami 6 tahun bekerja full di sebuah pabrik air minum internasional dan berhasil membuat sebuah air minum itu menjadi air minum resmi yang dipakai oleh badan-badan di dunia. Kenapa NO tidak menawarkan satu air minum yang dipakai oleh kalangan nasional? Ini adalah satu keniscayaan dan flowchart-nya terlihat nyata. Ingkang nomor 3 lumbung pangan, ingkang terakhir adalah lumbung online, komunitas online. Ternyata ada 90 orang yang kita data, anak-anak Nahdlatul Ulama yang berbisnis online dengan keuntungan bersih 90 juta per bulan dan lain sebagainya. Jadi semua yang kita bangun dalam pilar ini, kita bangun, kita bentuk nanti menjadi sistem online. Yang selanjutnya, 5 kompetensi utama yang harus kita miliki. Ketika kita ngetes calon direktur, orang-orang yang duduk, kami memiliki 7 karyawan tetap di Bumnu, Bapak Ibu. Dengan UMR sehingga kantor kami hidup dan tiap hari diskusi. Kompetensi manajerial diri, manajerial teamwork, lajeng manajerial antar lembaga, manajerial holding, lajeng manajerial keumatan. Menika mangke kita share slide ini. Lajeng speed your wings. Kita sudah berada di level program ada dimengerti, running stage keempat jaya. Poinnya adalah di meniko. Semua ide itu tidak bakal terlaksana kalau kita tulis, lajeng kita jalankan. Ide utama 1, what, whom, no, where, who di Magelang sudah kami petakan secara detail. Tata kelola dituangkan dalam keputusan pengurus cabang, lajeng Bumnu itu nanti sesuai kepentingan. Bumnu di PC itu adalah induk koperasi, di MWC adalah koperasi-koperasi dan berdiri PT dan lain sebagainya. Aplikasi, Mas. Next. Ke aplikasi, Mas. Lanjut. Fungsi. Nah, ini fungsi kami ide, gagasan, kami sudah di stage kedua. Lajeng ide itu operasional, kontrol, continuously improvement, kami mengaudit badan-badan yang ada di bawah kami. Next, Mas. Ini kami sudah di bawah di level ketiga sekarang. Mestinya baru di level kedua, tapi kami sudah running. Next, ini yang kita implementasikan sel-selnya. Lanjut, Mas. Lanjut, ini sudah kami petakan hubungnya. Tata kelola ada SK dari PC, ini sedang kita godok bersama bahwa Bumnu itu nanti di bawah induk koperasi atau CV atau PT menjadi holding besar di Magelang. Next. Nah, ini yang menarik teman-teman, mohon maaf biasa dengan mahasiswa teman-teman, ada aplikasi ketika kita mau membuat usaha, misalnya modal sudah ada, tanah sudah ada dan lain sebagainya, di NO itu biasanya, mohon maaf bahasa Jawanya minggrang-minggring. Makanya di Borobudur kami membuat scoring dimulainya usaha dan skor usaha di Borobudur 80, maka usaha itu harus jalan. Aplikasi ini akan kami share dan mohon maaf mungkin wilayah atau PB bisa mempatenkan ini. Scoring dimulainya usaha di NO. Scoring ini sangat enak, kita duduk bersama memasukkan skor, kalau skor kita masih 60, usaha jangan jalan misalnya. Lanjut. Next, Mas. Aduh, ini SOP, ore-orean SOP tidak kelihatan. Next. Nah, ketika kita akan membuka agen misalnya atau kita akan memulai usaha, kelemahan kita itu tidak memiliki SOP, Bapak Ibu. Kami memiliki SOP yang lengkap, flowchart lengkap. Ketika agen air minum itu mestinya kan Bumnu. Jadi ada 2 kepentingan peningkatan ekonomi dan kepentingan memaksa berorganisasi dengan baik, dengan tertib. Bumnu di MWC harus ada, kalau belum ada pakai Banom, ini sasaran antara. Flowchart-nya lengkap sehingga Bumnu terbentuk di MWC. Lajeng yang paling menarik kita ada audit internal dan ada audit eksternal. Kalau tidak mampu kita berfungsi juga untuk menegur dan memberhentikan. Next. Ini beberapa SOP-nya. Lajeng urutan SOP-nya sangat detail ketika Bapak Ibu membaca flowchart ini lalu membaca SOP ini, SOP mau membuat Bumnu, SOP mau membuat air minum, SOP
apapun itu sangat jelas, lalu bisa kita revisi, bisa kita diskusikan bersama. Sehingga agen air minum jelas, pembagiannya jelas. Kemarin ada MWCNO dengan BUMNU itu ada, mohon maaf sedikit selisih pemahaman. Kenapa? Karena tidak ada perhitungan yang jelas dan SOP yang jelas. Next Mas, hampir mendekati akhir. Kompeten, kober, kompak, kami kompeten, kober, kompak, lalu clean and clear, kita masukkan ke dalam SOP itu, lajeng komunikasi terukur, sistemik. Ketika ganti pengurus pun, ketika dengan sistem yang sistemik seperti ini, maka akan berjalan dengan baik, mendengar, ini ada banyak lesson learn, pembelajaran penyelesaian masalah di lapangan. Kami bekerja menyesuaikan jam kerja MWC. MWC Serumbung, rapat dalaman kami jam 10 sampai jam 1 malam misalnya. Sehingga ketika pamit dengan anak istri sangat nyaman, ngantor itu bagi saya sekarang adalah di LPNU. Next, excellent service, kita bekerja dengan maksimal, excellent service dengan standar internasional. Next, terakhir doa kami, mudah-mudahan next Mas, doa kami yang terakhir, mudah-mudahan NU ini memiliki holding yang besar, memiliki ISO internasional. Merinding dan ini adalah forum yang lebih mengejutkan ketika kami presentasi di World Bank dengan teman-teman Israel dan lain sebagainya. Ini adalah forum terbesar bagi kami pribadi. Terima kasih kesempatannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.